Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya, menjadi trending topik hari ini terkait dengan Gibran begitu ya. Rocky Gerung, Kaisang minta pamannya ketua MK supaya kakaknya Gibran jadi cawapres, jadi wapres ya, super dinasti. Benarkah seperti itu begitu ya? Dengan adanya gugatan-gugatan yang kemudian terkait dengan batas usia ya, tanda-tanda lampu hijaunya ya seperti itu begitu. Ya kita lihat saja begitu kan. Ya apakah ini benar atau tidak. Ini banyak Mahkamah Konstitusi dicap sebagai mahkamah keluarga dan ada yang mengatakan seperti itu begitu ya. Tergantung dari siapa namanya Pak Usman begitu kan. Jadi ini kalau memang benar begitu kan, dampaknya gimana begitu? Dinasti politik mungkin ini menjadi sejarah penting begitu kan, untuk menyodorkan capres cawapres begitu kan ya, bisa seperti ini begitu. Bagaimana kalau Pak Prabowo berkuasa, siapa yang akan melanjutkan? Mungkin Gibran. Setelah Gibran siapa lagi misalnya begitu ya? Ini kan hak itu kan semua tergantung masyarakat. Mau dinasti politik mau apa kek, yang penting masyarakat sudah paham. Apakah ini benar-benar pro terhadap rakyat? Kalau masyarakat sudah mengikuti semua ya wajar mereka begitu kan ya, tetapi ya kira-kira seperti itu begitu kan ya, karena banyak asumsi bahwa ya Gibran itu didorong oleh rakyat ya katanya begitu. Ini alibinya luar biasa gimana begitu kan. Saya tidak paham dengan politik hari ini begitu ya. Ya pengennya ke sana, arahnya ke sana begitu ya. Pengennya arahnya ke sana, pengennya masyarakat ke sana begitu. Dan pada akhirnya orang diambang kebingungan yang sangat luar biasa begitu. Dan bahkan ini komentar-komentar netizen sangat luar biasa begitu kan ya. Bisa saja apa yang disampaikan Rocky Gerung benar begitu, bisa saja salah begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan ya parah ya, betul rezim Jokowi ini enak menantu ipar besan semuanya jadi pejabat publik. Ya katanya nggak niat masuk politik ya. Kok munafik katanya begitu ya. Rezim Jokowi perusak tatanan negara, welcome dinasti politik ya, berkelindanya ya bapak paman ya para bocil dalam nafsu dunia. Ini kritikan-kritikan luar biasa loh di situ begitu kan, banyak pro dan kontra di situ ya, kritik habis-habisan sana sini. Tapi kita tunggu saja apakah benar begitu kan ya, bahwa selama ini putusan MK akan mengarah ke situ begitu. Lantas banyak orang yang akan kecewa. Partai Gerindra di daerah sudah banyak mendukung ya Gibran untuk menjadi cawapres begitu. Banyak sekali mereka begitu. Pak Jokowi apakah tinggal diam? Ya mungkin bisik-bisikan dengan Pak Prabowo begitu ya. Bahkan ya dipertunjukkan ya sahwat politiknya katanya, yang kemudian akan dilayakkan oleh pamannya atas balas budi. Supaya nggak menyemolok amat, nanti keputusan dibuat menang tipis-tipis ya saja, minimal 5 sampai 4 hakim. Ya memang kita dungu katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Masyarakat dibuat kebingungan mereka begitu ya. Arahnya ke sana tiba-tiba ke sini begitu. Kebanggongan yang terjadi selama ini ya tanggung jawab semua yang telah memilih dan mempersilahkan duduk berkuasa ya. Ini gimana begitu kan, kata netizen begitu ya. Wajah-wajah seperti itu begitu kan ya, prestasinya belum maksimal, terus kemudian sebelum maksimal begitu kan, itu punya dampak bagaimana nanti begitu ya. Karena Gibran itu sama sih karakter dengan Pak Jokowi begitu. Karakter-karakter seperti itu mungkin berlaku di 2014, 2019. Yang sekarang itu sudah tidak berlaku. Gagasan prestasi yang sekarang kan yang dilihat oleh masyarakat begitu. Dan pada akhirnya apakah dia punya prestasi atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Itu sederhana sekali begitu ya. Jadi artinya selama ini banyak sekali pro dan kontra melihat politik-politik yang berkembang begitu kan. Ya kita tunggu saja 4 hari ke depan begitu kan ya. Nanti 4 hari mungkin sudah sudah melihat potensi-potensi itu, apakah nanti ada bisikan-bisikan akan menang, pasti ada bisikan di situ begitu. Menurut Rocky Gerung mengatakan Kaisang minta pamannya ketua MK supaya kakaknya ya Gibran jadi cawapres super dinasti. Benarkah seperti itu begitu ya? Bisa saja begitu kan. Yang namanya ipar kan ya siapa tidak ingin menjabat lagi begitu kan ya. Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengagendakan jadwal pembicaraan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Maka MK akan melakukan uji materi undang-undang itu. Adapun perkara yang akan diputuskan begitu kan dengan pemohonan Dede Prayudi, selain itu perkara ya dengan pemohonan Yohana Murtika. Kemudian ya terdapat pula agenda sidang pengucapan putusan ya ketetapan untuk ya nomor perkara ya. Lantas bagaimana dengan PSI? PSI bercanda riang begitu kan ya. Baik begitu situ begitu kan ya.
ya pada hakikatnya kan PDIP disenggol dong gitu-gitu gitu. Kira-kira seperti itu begitu. Para pemohon termasuk Partai Solidaritas Indonesia dan simpatisan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ya penggugat meminta usia capres cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Tapi MK tidak memutuskan itu begitu. MK malah menambahkan yang penting punya pengalaman atau bisa menjabat kepala daerah begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Ya, ini PSI akan kalau ini dikabulkan begitu kan akan bahagia mereka begitu. Menurut pengamat politik Rocky Gerung yang banyak ditunggu dari jadwal pembacaan putusan MK tersebut adalah kejutan ya. Bahkan menurut dia PSI paling bergembira kalau judicial review itu berhasil. Namun banyak orang yang menunggu tidak berhasil menurutnya ya. Ajaib katanya begitu ya. Partai ya ini kita lihat saja bahwa partai PSI itu kecil loh begitu kan ya. Masa PDIP bisa disenggol begitu kan? Karena logikanya kan seperti itu begitu kan ya. Ya pada hakikatnya kan mungkin basis dari PS ini kan sudah semakin cerdas ya dalam artian bahwa orang-orang mereka begitu banyak yang membisiki mereka begitu ya. Dan bahkan bukan tidak mungkin PDIP akan kalah bertarung ya di parlemen nanti kalau PSI lolos begitu kan ya. Kita lihat tunggu saja begitu ya. Wah kata apa namanya kata PSI ini regenerasi begitu katanya begitu ya. Bahkan ya kalau kita hitung-hitungan misalnya Kaisang mengajukan judicial review kepada pamannya yang ketua MK supaya kakaknya Gibran diloloskan jadi wapres ini. Super dinasti sebenarnya ujarnya ya. Menurut ini terdapat rekor muri bahwa hanya di Indonesia seorang adik meminta pamannya untuk meloloskan kakaknya jadi wakil presiden. Meski judicial review dijulurkan sebelum Kaisang menjadi kader dan ketua umum PSSI, menurutnya sejak awal sudah diduga kuat akan diambil alih Jokowi. Kan dulu dibuat Gibran, ternyata dibuat Kaisang. Orang bercanda sebetulnya ya kalau Kaisang nggak bisa. Maka yang dijadikan ketua PSI adalah cucunya Jokowi ya. Jan Eds katanya begitu ya. Ya kita lihat saja apakah ini benar atau tidak begitu kan. Karena dengan adanya permohonan-permohonan dari PSI itu bisa saja ya. Karena sekarang itu Kaisang menjadi ketua umum di situ begitu. Gampang kan begitu kan ya. Apalagi nanti misalnya Gibran menjadi cawapres. Wah ya PSI tidak mungkin gabung kepada PDIP. Percuma mereka bertemu dengan Puan. Percuma dengan itu begitulah. Banyak yang kemudian membisikin itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ini kesalahan besar kepada PDIP. Kenapa dulu seolah-olah ya PSI dianggap remeh, dianggap enteng begitu kan ya. Pada akhirnya ini kan ada yang membisiki, ini politik begitu kan. Setiap pemilu pasti terbaru strategi-strategi mereka yang dimainkan. Pak Prabowo katanya memainkan kuda Troya yang masuk ke dalam istana begitu kan, yang mengepung di situ sehingga petugas partai sudah tidak berlaku hari ini kepada Pak Jokowi begitu. Dan bahkan junjungannya sendiri ya Bu Mega agak takut ya ingin memberontak kepada Pak Jokowi begitu kan. Di satu sisi kan menjadi mencalonkan diri atau mengusung ya dari partainya sendiri PDIP yaitu Pak Ganjar mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada kerancuan-kerancuan besar mereka begitu. Jadi saya berharap bahwa putusan ini ya semoga tidak jadi begitu kan. Karena apa? Karena putusan ini menurut saya pribadi ya seorang orang itu kan menjadi calon presiden dan wakil presiden harus punya prestasi yang luar biasa. Bukan instan ya, bukan instan dan sebagainya. Tetapi kalau Pak Prabowo dengan Gibran jadi satu sisi keuntungan Anies Baswedan mereka begitu. Mengapa keuntungan Anies Baswedan? Bayangkan begini. Secara logika saja begitu. Kalau nanti putaran kedua Anies dengan Prabowo menang begitu kan, Pak Ganjar kalah, PDIP bisa saja berlabuh kepada Anies Baswedan begitu kan. Karena apa? Karena sudah jelas kader PDIP yang kemudian merasa dihianati begitu kan, gabung kepada Pak Prabowo. Bisa saja kan seperti itu kalkulasi politiknya begitu. Tapi wallahu alam ya, karena kita lihat saja begitu politik-politik ini begitu kan ya tidak menentu di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.